Saya udah ngomong berkali-kali loh ya. Tapi ya memang pada dasarnya dia tuh orangnya ngeyel sih. Jadi ya memang susah ngomong sama dia. Walah ngomong sama dia. Percuma lah. Paling ya nanti ujung-ujungnya gitu lagi. Hayo, siapa dari teman-teman leaders yang juga punya isu tentang komunikasi bersama dengan tim? Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Pada suatu hari, ada klien kami yang datang nih ya, yang kemudian request untuk diberikan sebuah pelatihan atau training tentang komunikasi yang efektif. Dan bahkan bagaimana sih strateginya untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sulit. Anyway, di Sinergia kami bergerak di dunia pengembangan manusia nih ya, yang mana kami sangat dekat dengan aktivitas coaching, konseling, training, dan bahkan facilitating. Nah, klien ini mengaku teman-teman leaders, yang mana sebenarnya hampir setiap tahun mereka melakukan training tentang komunikasi. Tapi kok ya setelah training nggak ada perubahan apa-apa ya? Ini ada dua kemungkinan teman-teman leaders. Yang pertama, ada perubahan tapi kecil. Sehingga mungkin ini jauh dari ekspektasi manajemen yang kepenginnya melihat perubahan itu langsung gitu ya, secara nyata dan itu besar. Dan kemungkinan yang kedua adalah memang mereka nggak berubah sama sekali nih ya setelah training. Jadi training ini mungkin dilihat mereka sebagai satu kesempatan untuk refreshing saja, lalu kemudian nggak ada pembelajaran yang benar-benar mereka ambil sebagai satu next step untuk perbaikan di area mereka. Kalau ngomongin perubahan kecil teman-teman leaders, bagaimana membuat perubahan-perubahan kecil yang baik ini kemudian bisa menetap gitu ya, dan jadi bagian keseharian teman-teman tim, ini udah jadi tugasnya teman-teman leaders dan bekerja sama dengan teman-teman human capital. Perlu loh setelah training itu kemudian nggak dilepas dan berharap tim itu kemudian jadi langsung cering bisa gitu ya, kayak sulatan. Tapi perlu juga ada yang namanya semacam follow up sessions. Ya sesimpel yang biasa Margaret lakukan itu biasanya setelah ikut semacam training apa gitu. Sales kayak kemarin itu, NLP for Sales gitu. Setelah training, Margaret ngajakin ngobrol satu-satu gitu ya. Apa aja pembelajaran yang menarik yang kamu dapetin di sana? Saya akan mengkerucut teman-teman leaders. Coba kamu pilih satu deh dari sekian hal yang kamu temukan, yang kamu pelajari di sana, yang menurut kamu ini akan bisa ngebantu kamu dalam aktivitas sehari-hari kamu. Setelah yang bersangkutan memilih satu, bentuknya seperti apa sih kalau kamu menerapkan itu? Saya juga meyakini teman-teman leaders ketika ada langkah-langkah kecil yang itu dibiasakan gitu ya, yang itu dilakukan bisa diterapkan sehari-hari nyata, perlahan-lahan itu akan menetap dan jadi bagian dari diri tim kita. Ini sama halnya gitu ya dengan pengalaman beberapa minggu yang lalu, di mana aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke Eco Green Park bersama saudara-saudara aku. Dan ternyata sore itu mereka ngeluarin beberapa burung predatornya memang untuk latihan. Ketika kami tanya, gila, ini latihan berapa kali ya? Ternyata mereka latihan ini sehari 2 kali teman-teman. Jadi setiap pagi dan setiap sore. Dan itu ditempatkan pada jam-jam makannya si burung ini. Jadi dengan pancingan umpan gitu ya, makanan mereka dilatih untuk terbang dari titik A ke titik B. Hingga itu diulang berkali-kali hanya dari titik A ke titik B. Yang mana untuk menjadikan sebuah habit, sebuah kebiasaan itu jadi bagian dari aktivitas sehari-hari, perlu yang namanya rutinitas, konsistensi gitu ya, untuk melakukan itu berulang kali. Nah makanya teman-teman leaders dan juga teman-teman human capital, jangan pernah menyerah ya ketika selesai proses training, artinya prosesnya nggak berhenti sampai di situ. Teman-teman mesti kreatif juga untuk menciptakan beberapa pertemuan atau sesi follow up, baik itu one-on-one maupun grup, untuk bisa menarik pembelajaran baru dan mewujudkan itu menjadi satu hal konkret yang bisa teman-teman tim lakuin di aktivitas sehari-hari. Tapi kalau nanti kasusnya udah benar-benar memang dari training itu teman-teman nggak ada perubahan, cek juga apakah materi training ini juga mengakomodir area mindset. Karena kalau ngomongin tadi konteksnya adalah training komunikasi, kalau ini udah bertahun-tahun diberikan loh teman-teman, saya yakin peserta training itu juga nggak kekurangan knowledge sebenarnya mengenai area komunikasi. Nah, tapi kan pertanyaannya, kenapa kok ketika saya berkomunikasi dengan si A, si B ini nggak ada masalah, tapi ketika bertemu dengan si C jadi masalah? Kita mesti curiga teman-teman, artinya bisa jadi yang bersangkutan bukan kekurangan skill untuk berkomunikasi, tapi mungkin ada mindset gitu ya, keyakinan-keyakinan yang membatasi dia, membuat dia merasa berkomunikasi dengan orang-orang tertentu itu jadi sulit.
Nah, teman-teman leaders, kalau pengalaman teman-teman sendiri seperti apa nih? Apakah teman-teman leaders juga punya tantangan dalam berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang dikatakan orang-orang sulit tadi? Siapa sih mereka itu? Dan coba tanyakan ke dalam diri teman-teman dulu nih. Kira-kira ketika berkomunikasi dengan si dia, sebenarnya keyakinan apa sih? Pemikiran apa sih yang muncul di benaknya teman-teman leaders sehingga itu mengganggu atau menghalangi bahkan menahan Anda untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengannya? Seperti apa sharing teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya.